Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kembali saya mengingatkan diri kami dan buat kita bersama, senantiasalah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah sampai akhir hayat, karena sesungguhnya kalimat itu merupakan cara yang sangat sederhana bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah kita mengucapkan kalimat itu, karena sesungguhnya sebanyak apapun kita ucapkan, sesungguhnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih banyak dari kata yang sering kita ucapkan itu. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua itu berisi nikmat Allah. Bahkan tidur itu sendiri pun merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, mari senantiasa kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita. Sesungguhnya segala sesuatu yang datang kepada kita, segala sesuatu kejadian yang datang kepada kita, itulah yang terbaik menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kehidupan kita. Selawat dan salam kita ucapkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada seluruh umatnya nanti di yaumil qiyamah, dengan catatan umatnya itu adalah umat yang beriman kepada Allah, menjalankan sunnahnya dengan penuh keyakinan. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk umatnya nanti di yaumil qiyamah yang mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kami sebagai khatib berwasiat, terutama wasiat ini untuk diri kami pribadi dan untuk kita bersama. Mari sama-sama kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita usahakan untuk menambah amal ibadah dengan tujuan adalah untuk menjadi hamba Allah yang berpredikat takwa. Dan hari ini usaha kita meninggalkan segala aktivitas kehidupan, meninggalkan segala urusan dunia, meninggalkan segala problem kehidupan, memenuhi panggilan Allah
berbondong-bondong memenuhi rumahnya. Mari sama-sama kita berdoa, merupakan ini usaha kita, tangga kita menuju predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kami berusaha kembali mengulas apa yang mungkin pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, karena mengingat betapa pentingnya lah pokok pembahasan hari ini. Oleh karena itu sama-sama kita senantiasa untuk pada akhir kalam nanti mengevaluasi diri kita masing-masing. Apa yang dimaksud dengan yang ingin kami sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan ibadah pokok kita yang sering mungkin barangkali kita remehkan. Apa dia? As-salah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun Islam yang 5 satu persatu dapat kita perhatikan, satu persatu mungkin masih bisa kita tinggalkan setelah kita mengucapkan syahadat, tetapi yang satu ini tidak boleh kita tinggalkan. Puasa boleh kita tinggal kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan uzur, ganti di hari yang lain. Zakat boleh kita tinggal kalau kita memang orang yang du'afah, orang yang tak mampu, justru kita yang bakal dizakati. Melaksanakan ibadah haji dan umrah ini juga boleh kita tinggalkan kalau kita tidak punya kemampuan fisik dan juga finansial. Akan tetapi ibadah yang satu ini tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi yang bagaimanapun. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat salatlah perintah yang datang dari Allah, dan ini merupakan satu-satunya yang dapat kita lihat dari sejarah peristiwa 27 Rajab Isra dan Mi'raj. Perintah salat ini langsung dijemput oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengartikan bahwa betapa pentingnya ibadah ini. Dan sayangnya, mengapa hari ini kembali kami ingatkan, banyak di antara kita atau mungkin kita termasuk orang yang sering meremehkan ibadah yang satu ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat betapa kita harus menjaga, betapa kita harus istiqomah terhadap ibadah salat ini. Laksanakan salat kalau mampu berdiri, tidak mampu silakan duduk, tidak mampu silakan berbaring, tidak mampu silakan gunakan isyarat, tidak mampu maka dipanggillah seluruh kampung untuk menyolatkan kita. Bahkan setelah kita menjadi mayat pun tetap punya kewajiban melaksanakan sholat bagi mereka yang masih hidup. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita istiqomah menjalankan perintah ini. Sampai Rasulullah Muhammad SAW memberikan penjelasan dengan hadis yang cukup jelas 14 abad yang lalu, bahwasanya sholat ini penting buat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dia? Dalam keterangan yang cukup jelas, dalam bahasa Indonesia yang cukup gamblang, sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan salat, faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama dalam kesempatan ini kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan sibuk kita melihat orang lain, sibukkanlah dengan diri kita masing-masing.
Di usia kita yang sudah sedemikian banyak ini, seberapa seringkah kita sudah meninggalkan sholat itu? Seberapa seringkah kita menganggap remeh yang namanya ibadah yang satu ini? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita flashback ke belakang, lihat diri kita masing-masing, lihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sesungguhnya kita paham, sadar kalau sholat itu wajib hukumnya. Tahu kita kalau meninggalkan pastilah mendapatkan dosa dari Allah. Tentu kita kalau kita meninggalkan sholat nanti neraka bagian kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita masih sering meninggalkannya? Mengapa kita masih sering menganggap remeh ibadah yang luar biasa ini? Jawabannya tak lain dan tak bukan, yang paling masuk di akal adalah karena kita masih banyak mabuk dengan kelezatan dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia yang masih muda, kemampuan yang luar biasa, indahnya dunia ini kadang-kadang melupakan azab Allah nanti di yaumil qiyamah. Inilah faktor penyebab di antara kita sering menganggap remeh dan sering menomorduakan ibadah salat ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan beberapa waktu lalu sempat kami sampaikan, sempat kami ingatkan bahwasanya manusia di muka bumi ini adalah manusia yang paling sombong menurut pandangan Allah. Siapa dia? Mereka-mereka yang tidak pernah meletakkan kepalanya, meletakkan dahinya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah manusia yang paling sombong menurut pandangan Allah. Kenapa? Lihat dalam tubuh kita, kepala yang paling kita hormati, kepala yang paling kita hormati. Tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Letakkan kepalamu, letakkan dahimu seraya mengucapkan Allahu Akbar. Ini bentuk kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling sombong di muka bumi ini menurut pandangan Allah adalah mereka-mereka yang tidak mau sujud di buminya Allah. Lihatlah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadi mayat, kalau ruh berpisah dengan badan, satu-satunya tempat yang mau menerima bangkai kita tak lain dan tak bukan adalah bumi. Tak lain dan tak bukan adalah tanah tempat kita berpijak. Oleh karena itu hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengingatkan diri saya, mengingatkan kepada kita bersama agar janganlah menjadi manusia-manusia yang sombong menurut pandangan Allah. Dengan cara apa? Ruku dan sujudlah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Angkatlah tangan, ucapkan Allahu Akbar. Memang Allah yang maha besar, memang Allah yang maha berkuasa. Lihat bentuk kekuasaan yang nyata bagi kita. Dulu kita tiada, sekarang kita ada, nanti pun kita akan kembali menjadi tiada. Ini bukti fisik, bukti nyata Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha luar biasa dan maha besar. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, lihat, kita pahami dan kita sadari bahwasanya ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini, terutama ibadah salat, ini merupakan tolak ukur kita nanti. Sesungguhnya ketika kita sudah berpisah dengan dunia yang fana ini, pada saat itu kita sudah mengetahui kemana kita akan kembali, apakah ke surga Allah ataupun ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kami mengingatkan buat kita bersama bahwasanya pentingnya aqimis shalah, pentingnya kita menegakkan salat ini. Kemudian selanjutnya kami ingatkan buat kita bersama bahwa di antara sekian banyak amal ibadah termasuklah salat ini nantinya yang dapat menghindarkan kita dari azab kubur. Lihatlah yang sama-sama kita lihat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kami ingatkan, penting kami sampaikan. Lihat dalam Al-Quran senantiasa kalimat ini diulang-ulang, aqimis shalah.
Artinya apa? Perintah Allah jelas di sana agar kita menegakkan sholat. Dan kita hari ini masih sering terjebak dengan cara-cara mengerjakan sholat. Kenapa demikian? Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara kita masih menganggap bahwa sholat itu menjadi sebuah kewajiban, akhirnya menjadi beban dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya di sini perlu kami sampaikan bahwa sholat itu sebenarnya bukanlah kewajiban, akan tetapi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita masih menganggap bahwa sholat merupakan kewajiban semata, disitulah muncul rasa malas, disitulah muncul rasa beban, sehingga kita berat untuk melaksanakannya. Akan tetapi mari hari ini rubahlah pola pikirnya, rubahlah paradigma berpikir kita. Sesungguhnya sholat itu kebutuhan kita. Kita yang butuh dengan Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Andaikan semua manusia di muka bumi ini ruku dan sujud, tidak membuat Allah menjadi hebat. Andaikan kita semua tidak ada yang ruku, tidak ada yang sholat, seluruh muka bumi ini penuh dengan manusia-manusia durhaka, ini juga tidak menurunkan derajatnya menjadi Tuhan. Ini bukti bahwa kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari tanamkan di hati kita, setelah kita beriman kepada Allah, tanamkanlah bahwa yang namanya ibadah salat ini merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat sekeliling kita, lihat saudara kita, lihat diri kita masing-masing ketika mengalami kegelisahan, ketika mengalami kerisauan, ketika mengalami banyak masalah, ambillah air wudu, rukuklah, sujudlah, insyaallah hati akan menjadi tenang. Tapi bagi mereka-mereka yang jauh dengan air wudu, jauh dengan rukuk dan sujud kepada Allah, tidak akan menemukan ketenangan batin dan ketenangan jiwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan ini poin yang pertama ini, mulai hari ini tekadkan diri kita masing-masing untuk istiqomah, aqimis sholah, menegakkan ibadah sholat ini. Karena memang sesungguhnya nanti ketika yaumil hisab, sholat inilah penentuannya. Jika baik sholatmu, insya Allah baik amalanmu yang lainnya. Tapi centang berenang amal ibadah sholatmu, kemungkinan besar amal ibadah yang lain pun akan centang berenang juga. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah kita berusaha istiqomah menjalankan ibadah salat ini, perlu kami ingatkan buat kita ayah-ayah, buat kita laki-laki, makmurkan masjid Allah ini, salatlah berjamaah di masjid. Bagi kita yang dalam kesusahan, bagi kita mengalami ekonomi yang sulit, langgengkan berjamaah salat subuhnya di masjid. Ini faktor kelemahan kita umat Islam hari ini. Kenapa? Salat iya di rumah masing-masing. Salahkah? Tidak, cuman kurang afdal. Perintah Nabi kita untuk memakmurkan masjid. Terutama bagi kita yang mungkin mengalami kekurangan ekonomi, rajinlah berjamaah di masjid 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita bersama. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya wariskan ini kepada anak-anak kita. Wariskan ini kepada generasi penerus dan keluarga kita. Jangan sibuk kita sholat, anak kita tidak pernah kita ajarkan sholat. Sibuk kita sholat, kita biarkan istri kita tidak mengerjakan sholat. Ini dosa yang luar biasa. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Keluar rumah istrimu tak memakai jilbab, terbuka aurat, suami yang salah. Anakmu sampai dewasa bahkan mau nikah tak pandai membaca Al-Quran, ayah yang salah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua, wariskan ini
kepada anak dan istri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya bersama-sama kami ingatkan di sini bahwa sesungguhnya siapapun kita ketika dia menjadi seorang ayah rugi dunia akhirat kalau memiliki anak yang tak pandai membaca Al-Quran, memiliki anak yang tak bisa melaksanakan salat, bahkan di saat kita mati pun tak sanggup dia untuk menyolatkan kita. Rugilah seorang ayah jika dia mempunyai anak yang seperti itu. Tapi jangan buru-buru menyalahkan anak. Boleh jadi kita yang tak pantas menjadi ayah karena tidak mendidik anaknya menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lihat, doa anak yang soleh langsung diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa anak yang soleh sampai kepada ayah dan ibunya. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin anak tadi akan mampu mendoakan kita, mampu menyolatin kita, kalau kita tidak pernah mengajarin dia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan ini kiranya mampulah mengingat kita bersama. Jangan tengok anak orang lain, tengok anak masing-masing. Hari ini apakah dia sudah pandai membaca Al-Quran? Hari ini apakah sudah bisa dia melaksanakan ibadah salat? Ini adalah tanggung jawab kita. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Hai fulan, kenapa anakmu tak pandai baca Quran? Hai fulan, kenapa anakmu tak pandai melaksanakan salat? Hai fulan, kenapa anakmu tak pernah menginjakkan kakinya di masjidku? Kita yang bertanggung jawab. Siapa? Para ayah-ayahnya. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat kenapa kita hari ini mempunyai anak. Bahkan di luar sana kita lihat ada orang yang menikah bahkan sampai mati tidak punya anak. Jawabannya adalah mungkin menurut pandangan Allah kita pantas menjadi seorang ayah. Jangan sia-siakan amanah yang Allah berikan. Didiklah anak kita, didiklah anak istri kita, didiklah keluarga kita, dan kita berikan warisan. Apa dia? Istiqomah terhadap sholat, dekat dengan Al-Quran, dekat kepada ajaran Nabi dan Rasulnya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Ikhlas yang kami bacakan tadi jelas, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu adalah Esa. Allahus Samad. Ini pesan yang selanjutnya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Pesan saya adalah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui media salat maka curahkanlah semua hati kita, curahkanlah semua persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allahus Samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, Allah tempat kita berserah diri. Ini yang mungkin barangkali kita sering melupakannya. Ada masalah, kita lebih senang untuk cerita kepada makhluknya yang belum tentu mampu memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Mulai hari ini ketika kita punya masalah apapun persoalannya, ingat Allahus Samad, Allah tempat minta. Ambillah wudu, bangun tengah malam, salatlah, kemudian mohonkan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Apa medianya? Salat. Hadirin jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa poin ini mungkin barangkali kalau kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan juga beruntung nantinya di yaumil qiyamah. Mulai hari ini, apalagi masjid kita yang sudah besar ini, tanggung jawab kita untuk memakmurkannya, tanggung jawab kita untuk senantiasa mengagungkan asma Allah 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian apalagi anak-anak yang telah Allah berikan kepada kita, itu juga amanah, tanggung jawab kita agar anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang mampu memberikan syafaat dan pertolongan ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan pesan yang terakhir selanjutnya adalah
mari sama-sama kita selalu bergantung kepada Allah. Marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah. Kemudian apalagi mari sama-sama senantiasa kita selalu mengadukan, berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, teguh pendirian, apapun yang terjadi, sholat tidak akan pernah kita tinggalkan. Kemudian kita berusaha, terutama kita bagi ayah-ayah, bagi laki-laki yang beriman kepada Allah, berusahalah senantiasa untuk menjaga sholat jamaahnya, terutama ibadah yang kita lakukan di masjid yang luar biasa ini. Kemudian wariskan ini semua, dan yang terakhir semoga kita termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, senantiasa bermunajat, bermohon terhadap semua persoalan hidup kita terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima Allah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan semoga Allah menjadikan kita manusia-manusia yang beruntung di dunia dan juga beruntung nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.